Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, yang akrab kita sapa dengan Bung Karno, membacakan teks proklamasi bersama Muhammad Hatta, atau yang sering kita sapa dengan Bung Hatta. Di balik proses proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa fakta seru dan menarik saat detik-detik hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting menuju kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada bulan Ramadan tahun 1334 Hijriah. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk satu hari menjelang malam pertama bulan Ramadan. Pada tanggal 1 Ramadan, yang saat itu Jepang masih terlibat dalam Perang Dunia yang Kedua, tentara sekutu menjatuhkan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki, yang berakibat lumpuhnya kekuatan Jepang dan berada di ambang kekalahan perang. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Ramadan, Bung Karno dan Bung Hatta serta Rajiman menemui Marsekal Taruchi di Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Ramadan, Jepang menyerah kepada tentara sekutu, hingga akhirnya para pemuda menyusun kerjasama dan siasat untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pada malam harinya, sekitar jam 10 tanggal 7 Ramadan, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana mendatangi kediaman Bapak Soekarno untuk mendesak proklamasi kemerdekaan dilakukan malam itu juga. Dini hari pada 8 Ramadan, Bung Karno dan Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Selama masa persiapan menuju kemerdekaan, Bung Karno meminta rekomendasi dari beberapa ulama. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memberikan kepastian kepada Bung Karno untuk tidak takut memproklamirkan kemerdekaan. Penculikan berakhir ketika Mr. Ahmad Subarjo menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Menurut beliau, pada pukul 3 waktu sahur, teks proklamasi didiktekan oleh Bung Hatta dan ditulis oleh Bung Karno. Ternyata, Bung Karno 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi dilaksanakan, beliau masih tertidur pulas, bahkan hampir saja tidak menghadiri acara sakral tersebut. Hal ini karena beliau tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi juga sedang berjuang melawan penyakitnya. Pada saat itu, Bung Karno terkena gejala malaria tertiana yang mengakibatkan suhu badannya tinggi. Ia sempat mengeluh pating greges atau badan linu karena demam kepada dokter pribadinya ketika dibangunkan. Tapi setelah mendapatkan sedikit perawatan, beliau bangun jam 9 pagi dan membacakan teks proklamasi jam 10 pagi bersama Bung Hatta. Meskipun setelahnya, beliau harus tergopoh-gopoh kembali ke kamar tidurnya untuk kembali beristirahat. Ternyata, rekaman pembacaan teks yang pernah kita lihat tidak diambil secara langsung. Pada saat itu, teknologi di Indonesia belum secanggih saat ini, jadi belum bisa mengambil video atau rekaman suara. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya diabadikan dalam bentuk foto saja.
Rekaman suara seseorang yang sedang membaca teks proklamasi yang biasa kita dengar di beberapa media memang suara asli Bung Karno, akan tetapi suara yang diperdengarkan bukanlah suara yang diambil pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi merupakan suara yang direkam pada tahun 1951 di studio Radio Republik Indonesia yang saat ini bertempat di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno ada dua versi, yaitu teks proklamasi klat dan otentik. Teks proklamasi klat merupakan tulisan tangan Bung Karno dan hasil gubahan atau karangan dari Bung Hatta serta Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi klat ini ditinggal begitu saja, bahkan sempat masuk ke tempat sampah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang wartawan bernama B.M. Diah yang kemudian menyelamatkan naskah bersejarah ini dan menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari hingga diserahkan kepada Presiden Soeharto di Bina Graha pada 29 Mei tahun 1992. Sedangkan naskah proklamasi yang telah mengalami perubahan atau dikenal dengan sebutan naskah proklamasi otentik adalah merupakan hasil ketikan oleh Muhammad Ibnu Sayuti Malik, yaitu seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Jika kita membaca dengan seksama teks proklamasi, pasti menemukan hal yang janggal. Pada teks proklamasi terdapat tahun yang tertulis pada kedua teks proklamasi, yaitu tahun 05. Sedangkan saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di bagian akhir teks beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945. Pada tahun 1945, Indonesia berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu, Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Tahun 1 kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Kaisar Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Tahun 1945 kalender Gregorian sama dengan tahun 2605. Jadi, tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi merupakan kependekan dari tahun 2605. Foto Bung Karno saat membacakan naskah teks proklamasi ternyata diambil secara diam-diam oleh mendur bersaudara, yaitu Frans Sumarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur. Saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut, Frans Sumarto Mendur berbohong kepada mereka. Dia mengatakan bahwa tak mempunyai negatif itu dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar. Padahal negatif film itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Setelah Jepang pergi, negatif itu di-afdruk dan dipublikasi secara luas hingga bisa dinikmati sampai sekarang. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung sangat sederhana, tanpa protokol, tak ada paduan suara, tak ada konduktor dan sebagainya. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Bahkan konon, katrol tiang bendera dibuat dari gelas bekas sahur Bung Hatta. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi pada sebuah upacara sakral yang dinanti-nanti selama lebih dari 300 tahun.